Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Triwijayanto dengan NIM 2006051100005. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul keempat linked list. Yang pertama ini kita diminta untuk membuat program yang mengimplementasikan stack menggunakan struktur data linked list, dan ketentuan itu kita diminta untuk melakukan push, pop, dan display stack pada program. Kemudian data yang disimpan ini memiliki field ID bertipe integer dan nama barang bertipe string. Nah, untuk output program yang diharapkan itu seperti ini. Jadi kita buat nanti output programnya itu semirip mungkin dengan itu. Nah, oke, kita lanjut kepada demo programnya. Nah, untuk output programnya ini kita buat semirip mungkin dengan yang di modul. Untuk penjelasan scope-nya, yang pertama kita buat terlebih dahulu objek dari kelas stack-nya, kemudian kita push beberapa objek, kemudian kita display tampil, kemudian kita push lagi beberapa objek, kemudian kita display lagi, muncul lanjutannya, kemudian kita pop beberapa objek, ada 2 objek di sini. Nah, di sini saya tambahkan keterangan objek apa yang dikeluarkan, kemudian kita display lagi. Nah, objeknya sudah tidak ada. Nah, untuk penjelasan kelas stack, di sini saya buat 2 atribut yang diperlukan, yakni ada link top, ini untuk menyimpan referensi objek dari link, kemudian ada ID dengan tipe data integer, kemudian kita enkapsulasi. Ini diinisialisasikan yang pertama itu 0 untuk awal. Kemudian ada metode push di sini, ini berfungsi untuk memasukkan objek kepada stack link. Nah, itu dengan tipe data string. Nah, itu kita masukkan ke kelas link dan kita buat objek baru, kemudian kita masukkan ID-nya, itu dari ID ini dengan di-increment, kemudian kita masukkan objeknya dengan tipe data string. Nah, kemudian temp.next-nya kita masukkan top. Nah, untuk top-nya itu diisi dari temp ini. Jadi stack-nya itu nanti untuk next-nya itu berisi yang sebelumnya, kemudian top-nya ini yang sekarang diisi oleh temp. Seperti itu. Untuk metode boolean, metode isEmpty ini mengembalikan kondisi dari jika top ini sama dengan null, itu maka di return true. Jadi ini untuk mengecek apakah isi dari linknya ini, stacknya ini kosong atau tidak. Nah, kemudian metode pop di sini untuk mengeluarkan objeknya. Nah, jika stacknya ini kosong, itu di outputnya itu seperti ini. Kemudian jika dia ada isinya, maka kita keluarkan isinya dengan kita panggil objeknya dari top.getObject, kemudian dikeluarkan. Nah, topnya itu digeser ke top sebelumnya yang itu. Nah, kemudian ID-nya kita decrement. Untuk display di sini jika dia topnya itu null atau kosong, maka dia mengeluarkan output tidak ada data. Nah, jika dia ada isinya, maka kita display dengan kita buat terlebih dahulu objeknya link temp, isinya top. Kemudian jika tab ini tidak kosong selama dia temp ini tidak null, maka dia akan melakukan perulangan dengan mendisplay link, kemudian tempnya ini lanjut ke link selanjutnya, ke sebelumnya 4, 3, 2, 1 seperti itu. Nah, untuk kelas link ini saya buat 3 instance variabel yang diperlukan, yakni ID, objek, sama kelas link untuk menyimpan referensi link ya dengan nama variabel next. Nah, untuk konstruktornya kita buat ada 2 parameter di sini, ada bertipe data integer dengan isi variabel ID dan tipe data string untuk mengirimkan objeknya. Kita masukkan ke instance variabel dari link ini.
Nah, kemudian display link di sini untuk menampilkan ID dan objeknya, kemudian get object ini untuk mereturn nilai dari objek dari class link. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk link list stack. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Oke, lanjut ke persoalan nomor 2, itu kita diminta untuk mengimplementasikan QW pada linked list. Ini dengan ketentuan itu data yang disimpan itu adalah data mahasiswa, yaitu NIM dan nama yang melakukan antrian. Kemudian kita diminta untuk menginsert, remove, dan display QW pada program. Nah, untuk demo programnya itu seperti ini. Kita buat juga semirip mungkin dengan modul. Kita run. Nah, seperti ini. Pertama kita buat objeknya terlebih dahulu dari kelas QW, kemudian kita insert beberapa nama dan name-nya, kemudian kita display sama, kemudian insert lagi, kita display lagi, kemudian kita remove. Sini ada keterangan siapa yang keluar, kemudian kita display lagi. Nah, perbedaannya dengan yang di stack. Kalau di stack kan yang terakhir kali dia masuk, dia yang keluar. Nah, kalau di QW itu yang pertama kali masuk, nah itu kan yang pertama kali masuk D sama D aja. Nah, kemudian saat kita remove, nah maka yang pertama kali keluar itu yang pertama kali masuk gitu. Seperti sifat antrian. Nah, untuk kelas QW-nya sendiri itu ini hampir mirip dengan stack sih sebenarnya, cuma di QW itu kita menggunakan dua link, yakni front dan rear. Rear ini untuk tempat kita memasukkan datanya, jadi yang pertama kali masuk itu di rear. Nah, kemudian untuk menampilkan datanya dia dari front. Nah, untuk konstruktornya kita inisialisasikan front dan rear ini sebagai null. Kemudian kita insert dengan parameter name dan namanya. Kita masukkan ke objek link dengan objek variabel temp. Name dan namanya dimasukkan. Kemudian jika rear-nya ini null, yakni masih belum ada isinya, itu front dan rear ini sama dengan temp. Jadi baik front maupun rear itu dimasukkan temnya. Nah, jika sudah ada isinya, itu rear dan rear next aja yang diisi temp. Nah, kemudian untuk metode remove ini kita buat lagi untuk objek dari linknya dengan temp. Kemudian kita ini salah ya, ini temp. Nah, kita sort siapa namanya dari get nama, kemudian telah keluar dari antrian. Nah, kemudian kita hapus dengan cara front ini kita sama dengan front.next. Jadi ke antrian setelahnya. Kemudian jika dia front ini bernilai 0, maka rear-nya juga 0. Dengan artian berarti jika saat semua dari antrian ini sudah kosong, 0, nah maka rear-nya juga kita nulkan juga. Nah, kemudian untuk metode display ini kita buat objek current, artinya saat ini. Nah, kemudian saat current ini tidak sama dengan 0, berarti yang current ini masih ada isinya atau tidak 0, maka kita display isinya. Nah, kemudian current-nya ini kita next. Kita lanjut ke antrian selanjutnya. Nah, itu untuk kelas QW. Kemudian untuk kelas link, ini ada 3 atribut, yakni atribut name dan nama. Kemudian ada next untuk pointer linknya ke objek linknya untuk menyimpan pointernya. Nah, untuk konstruktornya ini ada 2 parameter, yakni integer name dan string nama untuk memasukkan name dan namanya pada instance variable ini. Nah, kemudian untuk display link ini untuk menampilkan name dan namanya, kemudian get nama untuk mendapatkan namanya yang akan ditampilkan di QW remove ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.